Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari Jatul Usgaria dari kelas modifikasi Do, prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus mengompol pada anak. Saya mengambil kasus pada anak berusia 10 tahun yang bernama Shakila. Sekarang dia duduk di kelas 4 SD. Sebelumnya dia tidak pernah mengalami permasalahan perilaku takut ke kamar mandi pada malam hari. Pada usianya 8 tahun, inilah awal dia mengalami ketakutan untuk ke kamar mandi sendiri, untuk buang air kecil, mandi, sikat gigi sebelum tidur, dan kegiatan lainnya. Kejadian ini bermula saat dia berumur 8 tahun dan kakaknya sedang menonton film hantu. Dari sini dia sampai sekarang merasa takut akan kamar mandi pada malam hari. Ketakutan yang dirasakan Shakila ini berupa perasaan cemas atau khawatir yang berlebihan, mempersepsikan apabila dia ke kamar mandi akan ada hantu-hantu yang muncul menggigitnya dan menakutinya, yang menyebabkan dia menjadi seorang gadis penakut dan wajib untuk mengajak teman atau untuk mengantar dan menemaninya ke kamar mandi. Apabila tidak ada orang yang mengantarnya ke kamar mandi pada malam hari, dia lebih memilih untuk menahan rasa ingin buang air kecil ataupun tidak mandi sampai pagi hari tiba. Terkadang dia sampai mengompol 2 kali sampai 3 kali setiap minggunya. Orang tuanya terkadang khawatir dengan dia yang sering menahan kencing akan menimbulkan penyakit. Di dalam kasus ini saya menerapkan 3 metode, yakni ABC. Yang pertama, antecedents, segala hal yang mencetuskan atau menyebabkan perilaku yang dipermasalahkan. Antecedent ini berkaitan dengan situasi tertentu atau bila sendiri, bila bersama teman saat tertentu, tempat tertentu, selagi melakukan aktivitas tertentu dan sebagainya. Pada kasus ini yang saya dapatkan yakni saat Shakila ini tidak ada seorang yang mengantarkan ke kamar mandi pada malam hari, dia lebih baik menahan kencing ataupun tidak mandi sampai pagi hari tiba. Dan yang kedua adalah behavior. Segala hal mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Behavior ini dilihat dari sisi frekuensinya, intensitasnya, dan lamanya. Dapat disimpulkan bahwa pertama, ketakutan yang terjadi pada anak seringkali membuat dia emosi karena terkadang tidak ada orang yang mengantarkan pergi ke kamar mandi. Hal ini yang menyebabkan dia emosi. Dan yang kedua, apabila tidak ada orang, dia tidak ke kamar mandi dan mengompol karena menahan rasa ingin buang air kecil sampai pagi hari. Hal ini dapat menimbulkan penyakit dikarenakan menahan buang air kecil, dan ini dapat menyebabkan pada fisiknya. Dan yang ketiga, konsekuensi yakni akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Konsekuensi inilah yang biasanya memelihara perilaku yang menjadi masalah. Konsekuensi yang menjadi akibat yang harus ditanggung oleh subjek karena perilaku takut pergi ke kamar mandi sendiri pada malam hari. Pada kasus ini yakni seringnya menahan kencing subjek, dia khawatirkan akan timbulnya penyakit. Berikutnya, mengompol 3-4 kali setiap minggunya. Yang selanjutnya menjadi gadis penakut. Dan yang terakhir, tidak mandi sore membuat anak ini bau badan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.